teman-teman semua, selamat datang kembali di Safari Dakwah UAS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Diundang di tempat di mana pikiran diasuh. Pesantren itu adalah tempat kita bertemu dengan pengetahuan sekaligus merawat kesehatan bersaudara, berwarga negara. Nah, saya Kiai Sofyan Tajul Anwar mengundang saya ke sini di dalam satu kenangan terhadap guru-guru kita sesepuh para kiai yang 135 tahun lalu meninggalkan kita. Dia pergi tapi dia tinggalkan pengetahuan, dia pergi tapi dia tinggalkan kehangatan, mereka pergi tapi meninggalkan persaudaraan. Dan itulah yang menjadi modal utama kita untuk berbangsa dan bernegara. Setiap kali saya masuk pesantren, itu artinya saya masuk ke dalam rumah pikiran, rumah yang dari awal menjadi rumah bangsa. Kita merdeka tapi bersama Pak Rocky Gerung Sembilangan Madura. Angkat nomor 2 hidup PKS, hapus pajak motor seumur hidup. Siap. Memberi dasar-dasar pada kehidupan bersama. Kita hari ini ada di dalam situasi tahun politik yang pasti ada friksi, ada dendam, ada kecurangan. Tapi kita ingin pastikan bahwa kehidupan berbangsa tidak boleh berakhir hanya karena dendam politik, hanya karena perselisihan pikiran. Karena kita hanya memilih presiden, memilih pemimpin kita 5 tahun sekali, yang sangat biasa. Kalau dalam politik, dalam demokrasi, seseorang dipercayakan untuk diuji kepemimpinannya, kemampuannya berbuat adil dalam jangka 5 tahun. Lalu kita evaluasi kita tidak memilih Tuhan. Yang kita harus tahu keyakinan itu final, tapi politik tidak final. Karena itu ada kompetisi, ada debat, ada kampanye. Nah, pesantren adalah kurikulum peradaban karena dia menjaga akal sehat komunitas. Dengan cara menjaga itu, kita pastikan bahwa kita mampu untuk melihat masa depan dengan cara lebih baik. Jadi haul 135 tahun saya ingin kenang itu sebagai upaya kita untuk mengingat apa yang pernah dibuat, ditinggalkan oleh sesepuh kita, oleh para guru kita, oleh para kiai kita. Yang ditinggalkan mereka adalah tugas kita untuk merawat. Apa yang kita rawat akan kita bawa pada generasi ke depan. Jadi ada sejarah pikiran, ada sejarah rohani, ada sejarah perawatan batin yang tidak terputus dari satu generasi ke generasi yang lain. Begitulah kita menatap dunia hari ini. Dan kalau kita lihat keadaan dunia hari ini, kita ada dalam ketegangan terus-menerus, ketegangan politik, ketegangan militer di Laut Cina Selatan, ketegangan dagang antara Cina dan Amerika, ketegangan ekonomi karena sebagian orang tumbuh menjadi tidak sabar karena keadilan tidak bisa dicapai cepat-cepatnya di seluruh dunia. Kita mengalami ketegangan itu. Tetapi saya selalu percaya bahwa bila pesantren, bila kita ada di sini dalam upaya merawat akal sehat, kita yakin bahwa kita pasti bisa menyelesaikan problem ini semata-mata karena kecintaan kita pada negara ini. Ada Pak Sandi Uno di sini dan saya sangat kagum bahwa energinya tidak habis-habisnya. Dia seperti mengejar matahari dari timur ke barat, barat ke barat ke timur. Itulah pekerjaan untuk menyebarkan akal sehat. Itulah pekerjaan untuk meminta agar supaya kita semua berupaya untuk secepat-cepatnya menghasilkan keadilan. Nah, teman-teman semua, saya berkenalan dengan teman-teman di ILC. Tapi ILC itu sebenarnya tempat saya ngibul. Kalau pesantren tempat saya bertobat. Karena saya menjadi ngibul pesantren. Sekali lagi saya dapat satu suasana
kita jaga persahabatan ini agar supaya kita bisa ucapkan nanti di suatu hari di bulan April tanggal 17 ketika hari pemilihan umum tiba, kita akan pastikan bahwa bersama-sama kita buktikan bahwa kita adalah bangsa, kita adalah komunitas yang hanya menginginkan keadilan berlaku pada semua orang. Allahu Akbar. Ya, kita selalu ingin agar sejarah juga dipahami oleh para pemimpin bangsa kita. Saya lihat di foto di ruangan ini ada foto Pak Jenderal Nasution yang paling tengah itu. Beliau adalah pemikir militer. Buku-bukunya itu diterjemahkan dalam banyak bahasa tentang gerilya. Orang Vietnam baca buku Pak Jenderal Nasution. Jadi dia jenderal yang berpikir, yang selalu baca buku. Sama dengan nomor 2 baca buku terus. Pak Nasution juga memberi banyak ceramah di pesantren di tahun-tahun 50-an dalam upaya untuk melekatkan kehangatan berbangsa. Dia paham tentang Islam, dia paham tentang nasionalisme. Kita ingin pemimpinnya punya pengetahuan, paham tentang kehidupan rohani, dan tidak menyerah pada keadaan yang menyiksa. Jadi sekali lagi, energi yang dihasilkan dari pesantren sembilan, saya percaya energi ini akan menghasilkan peradaban politik baru di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas penerimaan terhadap saya, terhadap kami, dan saya doakan bahwa persahabatan kita akan berlanjut menjadi persahabatan warga negara, persahabatan berbangsa dan negara. Terima kasih banyak. Sekali lagi, saya nanti mungkin akan pamit. Dan saya pastikan bahwa kalau kita berpisah secara fisik, tapi kita terikat dalam cita-cita yang sama, yaitu kita menghasilkan Indonesia yang adil dan adil. Terima kasih. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sampaikan terima kasih untuk sambutan yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Salahuddin Uno. Beliau adalah sebagai cawapres nomor 2 dan juga beliau